Semua Habib itu sama. Sama apa? Karena pangkatnya cucu Nabi. Semua Habib itu semua sama pangkatnya. Karena apa? Karena cucu Nabi. Alah, bohong lah, udah terputus kok ya. Pangkatnya cucu Nabi. Yang pertama ya, bangsa apapun, marga apapun, semuanya sama cucu Nabi. Lagi nggak ada Habib KW1, Habib KW2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat dari Habib-Habib Ba'lawi. Nah ini ada sekumpulan ya teman-teman, deretan video dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi ini memang sangat membagongkan ya teman-teman. Jadi mereka itu selalu meninggikan leluhurnya. Dan saya akan terus yaitu menyuarakan kebenaran. Dan saya akan membahas yaitu dongeng-dongeng khurafat. Karena mereka itu selalu meninggikan leluhurnya teman-teman. Padahal yang disampaikan itu ada yang tokoh fiktif, ada yang dikarang-karang. Pokoknya isinya itu, kitabnya itu hanya karang-karang tulisan leluhurnya teman-teman. Jadi mereka itu yang disampaikan hanya kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya dari leluhurnya. Jadi semestinya kasihan ya kena prank dari leluhurnya. Nah teman-teman, jadi ada beberapa dongeng khurafat ini yang akan mengocok perut. Karena lucunya ini luar biasa teman-teman. Bahkan mereka itu menganggap kedudukan yang namanya Faqih Muqaddam ini di atas para sahabat Nabi SAW. Kan lucu ya teman-teman. Padahal orang yang paling mulia ya yang pertama itu adalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian diikuti oleh para sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah maka dari itu teman-teman ya, mereka ini ya sudah kelihatan ngibulnya karena yang disampaikan itu tidak benar. Faqih Muqaddam saja adalah tokoh fiktif. Nah seperti itu ya teman-teman. Coba mari kita simak video lengkapnya ya. Muhammad bin Thair al-Haddad, beliau pernah berkata begini, aku kalau sudah masuk kota Tarim, semangat ibadah luar biasa muncul. Kalau sudah masuk kota Tarim ini, cinta kepada salat tambah tinggi, cinta kepada ibadah tambah hebat. Aku merasakan itu bahkan lebih yang pernah aku rasakan ketika masuk kota Mekah dan Madinah. Ya pada intinya mereka itu lebih meninggikan kota Tarim daripada dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah teman-teman. Ya memang begitu teman-teman. Mereka itu selalu meninggikan kota Tarim, kota yang banyak para wali Allah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya jalan-jalan kota Tarim itu adalah guru. Jadi barang siapa yang memasuki kota Tarim nanti keluar mereka akan menjadi waliullah. Ini kan luar biasa ngibulnya teman-teman ya. Jadi mereka itu lebih mengunggulkan kota Tarim daripada dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Bagi ilmu Muqaddam itu kedudukannya seperti apa? Ya, Muhammad fil Anbiya kal Muhammad fil Auliya. Ya, kedudukan bagi ilmu Muqaddam itu seperti apa katanya? Ya, aku ya Muhammad, Nabi Muhammad fil Anbiya ya sama di antara para nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah paling tinggi kedudukan di para nabi. Bagaimana aku juga ya Muhammad bagi ilmu Muqaddam ini ya kedudukannya paling tinggi daripada para aulia. Ya. Jadi ngomong saja seperti itu teman-teman ya, belepotan. Ya, yang namanya berbohong ya seperti itu. Jadi mereka itu seakan-akan meninggikan Faqih Muqaddam itu setara dengan para anbiya gitu teman-teman. Padahal sudah dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait Faqih Muqaddam ini, yaitu tokoh fiktif, bukan tokoh historis teman-teman. Jadi orangnya nggak ada, tapi ceritanya diada-adakan. Ya ini kan membagongkan teman-teman. Ya saya sih nggak heran ya, mereka itu kan isinya hanya ngibul. Orang sejarah saja dibelokkan teman-teman. Pahlawan ya, itu yang ada di Indonesia katanya bukan orang pribumi semuanya, ada para habaib. Jadi saya nggak heran teman-teman. Jadi mereka itu sudah terbiasa ya membelokkan sejarah, apalagi membuat cerita-cerita dusta. Coba mari kita lanjutkan ya. Tapi masyhurnya nanti di akhirat. Ahmad Ini apalagi ketika mendengarkan biografinya Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah itu di sebelah rumahnya menggali kuburan. Sebelahnya menggali kuburan. Setelah digali kuburannya supaya terang ketika nanti dia dimasukkan di situ, itu dihatamkan Al-Quran oleh beliau 3000 kali hataman Al-Quran di kuburannya. Oh, jadi
Robiatul Adawiyah ini sebelum meninggal itu menggali kuburan dulu ya. Dan sebelum ya beliau itu meninggal itu sudah dihatamkan 3.000 kali hatam Al-Quran. Ini cerita apa lagi ini? Beliau menghatamkan kuburnya. Kalau Robiatul Adawiyah berapa kali? 3.000 kali. Beliau menghatamkan 5.000 kali hataman di dalam kuburnya. Rabi'at Sebelum meninggal itu ya Robiatul Adawiyah menghatamkan 3.000 kali sebelum meninggal. Setelah dikuburkan menghatamkan Al-Quran 5.000 kali. Ini kalau kata netizen itu adalah double gitu ya teman-teman. Cerita apa ini ya? Kalau bukan ngibul tuh siapa lagi ya? Aneh-aneh gitu ceritanya. Jadi mereka itu kalau diadakan lomba dongeng para kabib-kabib Ba'lawi, siapa pemenangnya ini teman-teman? Ya kan lucu ya. Masa sebelum meninggal 3.000 kali, setelah meninggal dikuburkan hatam 5.000 kali. Malah lebih sangat luar biasa sekali teman-teman. Adawiyah itu dia sebelum wafat dia gali calon kuburnya. Oh, ini lagi. Dan dia baca Quran di dalam lubang kuburnya itu sebanyak dia hatamkan sekitar 8.000 kali hatam Quran. Lah ini beda lagi. Tuh kan ya, kalau cerita nggak ada benarnya, cerita karang-karang ya seperti ini. Yang pertama tadi mengatakan hatam 3.000 kali, ini hatam 8.000 kali. Jadi nggak benar teman-teman ya. Jadi itu hanya karang-karangan. Kan sudah kelihatan ya bohongnya, cerita dustanya. Ini para muhibin harus melek ya, harus sadar ya. Yang dianut itu salah ya. Di dalam lubang kuburnya 8.000 kali hatam. 8.000 kali. Itu Robi Adawiyah. Masa abah kalah sama dia? Abah mau kayak dia dan lebih. Udah bertahun-tahun tiap hari dia hatamin Quran sampai beliau berhasil menghatamkan di calon lubang kuburnya itu 8.000 kali hatam Quran Habib Ahmad Al-Mahdar. 8.000 kali di dalam kuburnya. Kalau tadi kan sebelum meninggal 3.000, setelah meninggal 5.000. Ini jadi kan nggak sama ya teman-teman. Dari Habib yang pertama tadi dengan Habib yang kedua ini ketika mengisahkan. Seharusnya kan kalau benar-benar itu suatu keramat, ya harusnya kan sama. Lalu kemudian seharusnya kapan, waktunya, disaksikan berapa orang, nah seperti itu teman-teman. Misal disaksikan si fulan. Ya jadi ada sanadnya. Ini kan cerita dusta, nggak ada sanadnya. Berbeda yaitu dengan kisah-kisah yang dimana seperti kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah-kisah para nabi itu ada sanadnya. Ini nggak ada sanadnya teman-teman. Ya kita nggak usah percaya. Lawang itu bukan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ini bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Itu mah PLN tuh. Ya. Bukan cuma lampu kecil, sumber listrik itu 8.000 kali hatam Quran dalam kuburan, dalam lubang kubur. Anak-anak tiap hari udah pusing, tamu datang, abah dalam lubang kubur. Abah. Begitu selesai 8.000 kali, abahnya bilang alhamdulillah 8.000 kali, anu udah sampai kayak Robiatul Adawiyah. Anaknya bilang alhamdulillah akhirnya abah keluar dari kubur, dari lubang kubur. Keluar dari kubur lagi. Ini kayak film-film Indosiar ya teman-teman, bangkit dari kubur. Katanya enggak, wah kenapa Pak? Enggak lah, Robiatul Adawiyah kan perempuan. Ada datang bulan, ada waktunya haid, ada halangan. Abak laki, abak mesti lebih dari dia. Mau lebihin berapa kali? 2.000 kali, jadi total 10.000 kali hatam Quran. Jadi sebelum ditempati kuburnya itu dihatamkan Quran. Nah ini lagi ya. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1.000 kali, 2.000, 3.000, sampai sama dengan Robi Al-Adawiyah 7.000 kali dihatamkan kubur. Nah, ini beda lagi, ini 7.000 malah. Udah. Ahmad Al-Mahdar sama perempuan, abadan ditambah sampai 8.000 kali. Ayah dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar yang ada di Ampel, Surabaya. Itu putranya, Habib Muhammad yang ada di Ampel, yang wajahnya sangat berwibawa dan dikatakan oleh para solihin wajahnya, wibawahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah ya teman-teman. Yang tadi mengatakan hafal 3.000, terus kemudian dikuburnya jadi 5.000 ya. Yang kedua menghatamkan yaitu 8.000. Yang ini malah 7.000. Ini yang benar yang mana?
Jadi mereka nggak kompak ya teman-teman. Ini kalau diadakan lomba dongeng para Habib nih, kalah itu Sri Mulat teman-teman ya. Yang suka komedi-komedi itu kalah semua ini. Sangat luar biasa ngibulnya ya. Coba mari kita lanjutkan. Semua Habib itu sama. Sama apa? Karena pangkatnya cucu Nabi. Semua Habib itu semua sama pangkatnya. Karena apa? Karena cucu Nabi. Alah bohong lah, udah terputus kok ya. Pangkatnya cucu Nabi. Ini yang pertama ya. Bangsa apapun, marga apapun, semuanya sama cucu Nabi. Sekali lagi nggak ada Habib KW1, Habib KW2. Ya Allah ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu sudah memperlihatkan ya, yaitu wajah mereka yang sebenarnya. Jadi yang disampaikan itu bukannya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi yang disampaikan itu hanya dongeng-dongeng khurafat, yaitu dari leluhurnya. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan percaya apa yang mereka ucapkan, karena ini sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Cerita-cerita khurafat mereka itu memang ada kitabnya, tapi kitab karangan dari Ba'lawi. Tentunya ya teman-teman, mereka itu semestinya kasihan ya, hanya menceritakan kisah-kisah dongeng khurafat yang dibacakan, kitab-kitab yang dikarang oleh leluhurnya. Padahal kitab tersebut itu belum tentu kebenarannya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, ya kita sebagai muslimin jangan percaya dongeng khurafat, karena itu bukan suatu ilmu ataupun bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Ya, yang disampaikan seperti itu, apa yang bisa kita ambil ilmu dari mereka? Berbeda kalau mereka itu menyampaikan ilmu-ilmu agama, sebagaimana yang mereka klaim ya, bahwasanya mereka ini kan cucu Nabi. Ya, seharusnya kan mereka itu mengikuti kakeknya, membela sunnah-sunnah Nabi. Yang disampaikan tauhid, syirik. Ini yang disampaikan malah seperti dongeng-dongeng menglibur lara gitu teman-teman, dongeng-dongeng sebelum tidur. Ya kan aneh, mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ketika berceramah hanya meninggikan golongannya, hanya meninggikan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya itu adalah wali-wali Allah. Ya kan lucu teman-teman. Bukannya yang disampaikan itu adalah seperti Rasulullah, para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, cucu Nabi Hasan dan Husain, dan lain-lain. Ini yang disampaikan hanya klannya, yaitu dari klan Ba'lawi. Apalagi Faqih Muqaddam yang katanya bisa mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah bersama kambingnya. Padahal itu adalah tokoh fiktif, orangnya tidak ada tapi ceritanya ada, ya kan? Lucu teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kita jangan mudah percaya dongeng-dongeng khurafat. Enggak ada ya yang bisa kita ambil ilmu darinya. Kalau mereka menyampaikan ilmu agama sesuai Al-Quran dan hadis Nabi, tidak mengapa. Ini yang disampaikan hanya dongeng khurafat, keramat inilah. Tapi nggak ada wujudnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.